Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fatma Supandi, NPM 11211185 dari kelas 1 Manajemen. Di video kali ini saya akan membahas materi manajemen keuangan untuk memenuhi tugas UTS. Materi yang dibahas saya kali ini yaitu rasio keuangan perusahaan, dan ada beberapa poin. Yang pertama rasio likuiditas, yang kedua rasio profitabilitas, yang ketiga rasio solvabilitas, dan yang terakhir rasio aktivitas. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama rasio keuangan. Apa itu rasio keuangan? Rasio keuangan adalah salah satu metode analisa keuangan yang digunakan sebagai indikator penilaian perkembangan perusahaan dengan mengambil data dari laporan keuangan selama periode akuntansi sehingga dapat diketahui kinerja maksimum keuangan perusahaan. Rasio keuangan menawarkan cara untuk mengevaluasi kinerja perusahaan mereka dan membandingkan dengan bisnis serupa lainnya di industri mereka. Oke, kita masuk ke rumus yang pertama, yaitu rumus rasio hutang jangka pendek atau liquidity ratio. Ada beberapa cara. Yang pertama rasio lancar atau current ratio. Rumusnya yaitu aktiva lancar atau hutang lancar dikali 100%. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo. Dengan aktiva lancar yang tersedia, sebagai catatan, semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan hutang lancar, maka semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua ada rasio cepat, quick ratio atau acid test ratio. Rumusnya kas ditambah efek ditambah piutang atau hutang lancar dikali 100%. Untuk mengukur kemampuan usaha dalam membayar utang jangka pendek menggunakan aktiva yang lebih mudah cair, liquid asset, penghitungan rasio cepat mengabaikan faktor persediaan. Yang terakhir ada rasio kas atau kas ratio. Rumusnya kas ditambah efek atau hutang lancar. Untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan kas yang tersedia dan juga surat berharga. Maksudnya kas di sini adalah uang yang disimpan oleh perusahaan baik di kantor maupun di bank dalam bentuk rekening koran. Sedangkan surat berharga adalah harta setara kas yang dengan mudah kembali diuangkan kembali. Sebagai catatan, nilai ideal dari ketiga perhitungan tersebut adalah sebesar-besarnya 150%, yang berarti semakin besar hasil perhitungan rasio likuiditas, maka semakin sehat kondisi perusahaan. Rumus yang kedua yaitu rumus rasio laba atau profitabilitas. Tujuan rasio laba adalah mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan berdasarkan nilai penjualan aktiva dan modal. Ada beberapa rumus. Yang pertama gross profit margin. Rumusnya penjualan neto dikurangi HPP atau penjualan neto dikali 100%. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba kotor, HPP adalah harga pokok penjualan. Yang rumus kedua yaitu operating income ratio. Penjualan neto dikurangi HPP dikurangi EBIT atau penjualan neto dikali 100%. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba operasi sebelum bunga dan pajak dari penjualan EBIT. EBIT adalah earning before interest dan tax. Yang selanjutnya next profit margin atau ET penjualan neto dikali 100%. Yang selanjutnya earning power of total investment, laba sebelum pajak dan bunga atau penjualan aktiva dikali 100 untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola modal
yang dimiliki dan investasikan dalam keseluruhan aktiva. Bisa juga untuk acuan investor atau pemegang saham dalam mengukur tingkat keuntungan investasi yang ditanamkan dalam perusahaan. Rumus selanjutnya adalah return of investment, IET sama yang terakhir ada rumus rasio aktivitas. Rasio aktivitas berfungsi untuk mengukur beberapa efektif perusahaan mendapatkan segala sumber daya yang dimiliki. Di sini, aktivitas yang rendah pada tingkat penjualan tertentu mengakibatkan semakin banyaknya dana lebih yang ditanam pada aktiva. Dana lebih ini yang dimana dampak dari aktivitas rendah menjadi lebih baik jika ditanamkan pada aktivitas yang lebih produktif. Ada beberapa rumus. Rumus yang pertama, perputaran piutang adalah penjualan atau piutang rata-rata dikali 100%. Untuk mengukur kualitas dan efisiensi tingkat perputaran piutang perusahaan dalam satu periode dengan membandingkan penjualan dengan rata-rata piutang. Sebagai catatan, semakin tinggi rasionya maka semakin baik kualitas dan efisiensi perputaran piutang perusahaan. Rumus yang selanjutnya ada perputaran persediaan inventory turnover adalah penjualan atau persediaan dikali 100%. Untuk mengukur tingkat kualitas dan efisiensi perputaran persediaan perusahaan terhadap penjualan dalam satu periode tersebut tertentu, sehingga catatan semakin tinggi rasionya maka pengelolaan persediaan yang dilakukan oleh perusahaan semakin efisien. Rumus selanjutnya perputaran aktiva tetap. Rumusnya penjualan atau aktiva tetap dikali 100%. Fungsinya untuk mengukur dan mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva tetap secara efisien dalam rangka meningkatkan penjualan. Sebagai catatan, semakin besar berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aktiva tetapnya. Rumus selanjutnya perputaran aktiva total atau total asset turnover. Rumusnya penjualan atau aktiva tetap dikali 100%. Rasio ini juga melibatkan aktiva lancar dan aktiva tetap, di mana semakin besar rasionya maka semakin efektif perusahaan. Bisa dimanfaatkan seluruh aktivanya terhadap konversi penjualan. Rumus selanjutnya perputaran rata tagihan, yaitu piutang dikali 365 atau penjualan dikali 100%. Rumus ini untuk mengukur beberapa lama waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menerima tagihan dari konsumen dalam 1 tahun. Rumus yang terakhir ada perputaran modal kerja. Rumusnya adalah penjualan atau aktiva lancar dikurangi hutang lancar dikali 100%. Fungsinya untuk mengukur tingkat perputaran modal kerja bersih, yaitu perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar terhadap penjualan dalam satu periode. Jadi cukup sekian pembahasan dari saya tentang rasio keuangan dalam perusahaan. Mohon maaf bila ada rumus atau ada kata-kata saya yang kurang baik dalam pemaparan ini. Mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.